Itu tadi gambaran yang terjadi di wilayah Semarang ya. Iya. Rumahmu gimana, Fit? Alhamdulillah aman. Oh, Tapi aman ya? memang kalau informasi dari orang rumah saya sih di beberapa daerah, karena rumah saya kebetulan kan daerahnya cukup tinggi ya, Ya. jadi nggak terendam banjir. Tapi beberapa daerah memang sempat terendam banjir. Sebetulnya ini ingin kita tanyakan ya, cakupan wilayah yang terendam banjir itu seperti apa, sekaligus cuaca ekstrim ini yang mengakibatkan banjir di wilayah Semarang, Jawa Tengah akan terjadi nih sampai interval waktu kapan. Nah, langsung kita akan tanyakan. Sudah bergabung bersama kami ada Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat pagi, Pak Fahri. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir pagi hari ini dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Hevearita G. Rahayu, PLT Wali Kota Semarang. Selamat pagi, Bu Ita. Salam sehat. Selamat pagi, Mbak. Mas, selamat pagi. Oke. Pagi, sebelum ke Pak Fahri, saya mau ke Bu Ita dulu ya. Bu Ita, kalau kondisi per pagi hari ini, kita sedang dialog pagi hari ini, cakupan wilayah di Semarang, Jawa Tengah yang terendam banjir itu seperti apa, Bu? Iya, baik Mbak, Mbak Vita matur nuwun. Jadi kalau untuk yang di Semarang, ini alhamdulillah sudah mulai surut semua. Memang ada semalam itu memang masih ada titik-titik yang tergenang, yaitu di wilayah Puri Anjas-Moro, Semarang Barat, kemudian yang wilayah Genuk. Genuk Kaligawe ini memang menjadi satu pusat yang dari dulu menjadi perhatian dari kami dan juga BPWS, Kementerian PUPR. Dan pagi hari ini yang wilayah Puri Anjas-Moro sudah mulai surut karena pompa di wilayah Madukoro ini juga sudah bekerja dengan maksimal 24 jam. Kemudian kalau wilayah Kaligawe dan Genuk memang ini menjadi satu titik mulai dari hulu kemudian ke hilir kumpul di wilayah Genuk dan Kaligawe. Karena di situ pusatnya terkait dengan pemompaan keluar dari Kali Seringin dan Kali Tenggang. Jadi kami semalam dan terus menerus koordinasi dengan Kepala Balai BPWS ini pompa-pompa yang ada di Tenggang dan Seringin ini sudah optimal. Memang kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Balai BPWS ini aliran dari hulu ini semakin banyak mengumpul di wilayah Kaligawe dan wilayah Genuk. Dan kami pagi hari ini sudah mengupayakan dan alhamdulillah sudah bisa mengevakuasi alat pompa portable yang ada di Seringin untuk membantu di wilayah Tenggang. Dan nanti mulai jam 7 ini akan dibuka aliran gravitasi sehingga diharapkan aliran yang ada terakhir ini di Genuk bisa mengalir ke wilayah laut. Seperti itu Mbak Vita. Oke. Baik, Bu Ita, Ya. kita senang sekali tadi mendengar informasi yang disampaikan Bu Ita, artinya per pagi hari ini banjir sudah mulai surut. Tapi begini Bu, Ya. untuk cakupan wilayah di wilayah Semarang ini ada berapa kecamatan, dari total berapa kecamatan di wilayah Semarang? Datanya seperti apa? Ya, Yang terendam banjir ini, Bu? jadi memang kali ini wilayah barat dan timur juga ada yang di tengah ini terkena dampak. Yang pertama adalah di wilayah Semarang bagian barat ini Kali Plumbon. Jadi Kali Plumbon ini limpas Mbak, limpas kemudian mengenai di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu. Memang yang terdampak ini hanya satu-satu yang wilayah ada di pinggirannya Kali Plumbon. Saat ini memang yang alhamdulillahnya ini kan sebenarnya Kali Plumbon dan Kali Beringin ini berdampingan dan karena Kali Beringin ini sudah dinormalisasi selesai Desember tahun ini 2022, alhamdulillah sudah tidak terkena dampak seperti yang beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang Kali Plumbon ini ada 4 titik jebol, jadi karena memang arus dari atas itu sangat kuat sehingga mengakibatkan ada 4 titik yang jebol dan kami sudah berkoordinasi dengan BPWS, jadi Kali Plumbon ini juga milik dari BPWS, Kementerian PUPR, dan kami sudah berkoordinasi begitu jebol, kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Balai, kemudian Pak Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, langsung begitu airnya agak surut, langsung dikerjabaktikan untuk menutup dengan membuat kisdam-kisdam. Dan kami dibantu oleh TNI Polri, kemudian masyarakat dan
juga selain dari Balai BPWS. Alhamdulillah 4 Kisdam ini 4 tanggul sudah tertutup, dan sebenarnya kalau Kali Plumbon ini begitu dari hulunya ini sudah reda, airnya, curah hujannya ini sudah surut. Jadi kemarin mungkin sekitar 2 jam, 3 jam ini sudah surut, Mbak, untuk yang Kali Plumbon. Kemudian untuk yang wilayah Semarang Barat, mohon maaf, tadi yang Kali Plumbon ini terkena, walaupun 2 kecamatan hanya terdampak di Kelurahan Wonosari, itu pun juga hanya beberapa RW, dan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Jadi itu hanya dampak dari limpasan dan tanggul yang jebol. Tapi sekarang ini sudah tidak ada sama sekali. Kemudian untuk yang wilayah Semarang Barat, ini ada di perumahan Puri Anjasmoro dan juga Marina. Kalau Marina ini hanya terjadi kemarin, karena ini tadi mungkin saya lihat juga, ini tanggul juga yang ada di kawasan perumahan Marina milik PT IPU ini yang jebol. Tapi ini hanya terdampak di wilayah perumahannya saja, ada di situ 36 rumah. Tapi ini sebelumnya, jadi ini sudah 3 hari yang lalu, 3 hari sebelum banjir yang besar ini, tanggul yang di wilayah Marina ini jebol, dan kami juga sudah melakukan bantuan-bantuan karena ini juga ada 4 yang jebol, 1 dilakukan oleh PT IPU dan 3 oleh pemerintah Kota Semarang bersama TNI Polri. Kemudian juga di wilayah Puri Anjasmoro ini juga karena limpasan dari kali di wilayah Madukoro dan limpasan dari banjir kanal barat. Dan alhamdulillah hari ini sudah, kemarin juga hanya di beberapa blok di Puri Anjasmoro, dan hari ini sudah surut. Kemudian yang di wilayah tengah, yang Semarang Kota ini sebenarnya kemarin juga karena curah hujannya sangat tinggi, wilayah-wilayah yang ada di Simpang 5, kemudian Pemuda, Bubaan ini juga sudah kena, tapi kemudian sudah surut ya, Bu, ya? Ya, gimana, Mas? Sudah surut begitu ya? Sudah untuk surut, di sudah beberapa surut. wilayah. Kemudian dan Berita tadi sudah menjelaskan ada mitigasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi saya mau ke Pak Fahri dulu, Bu Ita. Pak Fahri, mungkin Pak Fahri bisa menjelaskan soal cuaca. Semarang salah satu wilayah yang terdampak, cuman ada beberapa juga kota di pesisir Laut Jawa begitu ya, yang juga terdampak akibat cuaca ekstrim ini. Apa yang terjadi, Pak? Terima kasih, Mas Bayu. Jadi memang sebagaimana sudah kami infokan sebelumnya, bahwa memang saat ini pertama kita sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah ya sedang dalam periode puncak musim hujan. Kemudian saat ini juga aktif beberapa fenomena dinamika atmosfer seperti adanya penjalaran massa udara dingin dari utara ya, atau selokan dingin itu ya, kemudian aktifnya monsun Asia, kemudian adanya tekanan udara rendah di selatan Indonesia, dan adanya daerah pertemuan angin, kemudian ada pergerakan massa udara basah dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang melalui Indonesia, yang kita sebut dengan MJO, Rossby, dan lain-lain itu ya, Kelvin. Nah, ini semua memang sedang aktif saat ini di wilayah Indonesia, dan salah satu wilayah yang terdampak itu memang Jawa Tengah gitu ya. Kami melihat memang beberapa hari lalu curah hujan sangat signifikan di Jawa Tengah. 2 hari lalu kami mencatat curah hujan tertinggi itu sekitar 140 mm dalam 1 hari. Itu sudah kategori sangat lebat ya. Dan juga cukup di Semarang cukup merata menyebar ya distribusi curah hujannya, dan pada umumnya semua dalam kategori sangat lebat. Jadi kalau dari sisi curah hujannya memang dalam 3 hari terakhir di Semarang curah hujannya antara intensitas lebat hingga sangat lebat. Oke, baik. Pak Fahri, sebetulnya saya kurang mendengar suara Pak Fahri ya, tapi yang coba saya tangkap dari Pak Fahri, saya ingin menegaskan bahwa kalau untuk cuaca ekstrim di wilayah Semarang, Jawa Tengah ini, prediksi dari BMKG masih akan terus terjadi sampai rentang waktu kapan, Pak Fahri? Iya, kalau dalam jangka pendek ya 3 hari ke depan gitu ya. Untuk Semarang, intensitasnya relatif makin menurun ya. Kita kategori sedang hingga lebat. Besok tanggal 3 masih ada potensi hujan lebat, kemudian tanggal 4 makin menurun,
Namun yang perlu menjadi kewaspadaan justru Jawa Tengah bagian utara seperti Kudus, Jepara itu yang agak ke utara lagi itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Itu masih ada potensi hujan lebat bahkan sangat lebat. Kalau Semarang sendiri, insya Allah dalam 3 hari ke depan masih menurun intensitas. Oke, kalau Semarang dalam 3 hari ke depan menurun gitu. Tapi tadi Pak Fahri juga menyebutkan ada Demak, Kudus, Jepara mungkin masih berpotensi. Nah, kalau kita bicara untuk secara nasional, Pak, untuk wilayah pesisir utara pantai Jawa ini bagaimana, Pak? Ya, jadi memang hujan dengan intensitas lebat masih berpotensi terjadi untuk utara Jawa itu mulai dari utaranya Banten ya, kemudian bagian DKI ya itu intensitas sedang hingga lebat, kemudian Jawa Tengah yang tadi saya sebutkan wilayahnya. Untuk Jawa Timur hanya di Jawa Timur bagian barat saja ya, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu yang masih tinggi, selebihnya antara ringan hingga sedang saja. Oke, baik Pak Fahri, sebelum kita masuk ke beberapa daerah lainnya, kita coba fokus dulu ke wilayah Semarang, Jawa Tengah untuk segmen ini ya Pak Fahri ya. Tadi Pak Fahri mengatakan bahwa beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, intensitas hujan ini menurun. Perbandingannya seperti apa Pak? Kalau kita bandingkan dengan intensitas hujan rata-rata di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Ya, jadi sebagai gambaran, kemarin curah hujan tertinggi itu kan sekitar 140 mm ya, cukup tinggi. Nah, 3 hari ke depan ini, besok sampai lusa, hari ini besok sampai lusa, kategori hujannya itu antara sedang hingga lebat. Sedang itu antara 20 sampai 50 mm, ya. Kemudian lebat itu 50 sampai 100 mm. Jadi lebih rendah dibanding 3 hari yang lalu. Antara yang berpotensi terjadi 3 hari ke depan sedang hingga lebat saja. Oke, cukup jauh sekali perbedaannya ya, 140 dengan 20-50 mm per hari. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Fahri dan Bu Ita, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.